Salam rekan-rekan Amazing Spiritual. Bertemu lagi dengan saya Solah di program Sehat, Bahagia, Kaya Raya. Pada video kali ini masih seputar belajar bersama Guru Ji Van Prapansa. Dan pada video kali ini akan membahas bagaimana cara kita merubah dan menghapus karma. Rekan-rekan Amazing Spiritual, kalau kita bicara tentang kehidupan, kita tidak akan terlepas dari istilah karma. Artinya apa? Kehidupan kita ini sudah ditentukan blueprintnya. Kita hanya tinggal menjalankan. Artinya, sejak kita lahir sampai kita meninggal nanti, semua kejadian dan keadaan itu sudah ditentukan. Sama halnya sebuah robot yang sudah diprogram dan tidak bisa menjalankan selain yang sudah diprogramkan. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita adalah makhluk spiritual, harusnya kita sudah mulai berbicara bahwa takdir itu tidak ada. Dan kita harus yakin dan sangat percaya bahwa hidup itu adalah pilihan dan belum ditakdirkan. Nah, bagaimana cara kita merubah karma dan menghapus karma? Silahkan tonton terus video ini sampai habis, karena banyak pesan-pesan yang sangat penting dari Guruji di video ini. Dan untuk rekan-rekan yang merasa bahwa video dan channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe dan diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan updatean video terbaru di channel ini. Kemudian silahkan di share. Tetapi apabila rekan-rekan menganggap bahwa video dan channel ini tidak bermanfaat, ya abaikan saja, karena hidup adalah pilihan. Oke rekan-rekan Amazing Spiritual, selamat menyaksikan video ini. Saya mau bicara bahwa kehidupan kita itu adalah dipengaruhi oleh karma. Jadi kehidupan kita sebetulnya seperti sering saya bilang adalah sudah ditentukan atau sudah ditakdirkan, karena ada blueprint yang sangat rumit dengan metriknya yang sangat rumit, yang intinya bahwa kehidupan kita dari lahir sampai kita mati, semua kejadian, semua keadaan itu sudah ditentukan. Tetapi yang saya mau bilang di sini, kalau kita sadar sebagai makhluk spiritual, kita harusnya berbicara bahwa hidup kita tidak ditakdirkan. Kita harusnya percaya dan yakin, dan kita nggak nganggap itu sesuatu yang sulit, bahwa hidup kita pilihan dan sama sekali tidak ditakdirkan. Bagaimana caranya? Ya satu, kamu harus buang pikiran bahwa merubah karma itu ada sesuatu yang tidak mungkin. Itu kamu harus hilangkan. Kedua, kamu harus bicara menghilangkan karma itu sesuatu yang mungkin dan dimungkinkan. Ketiga, kamu harus bicara bahwa dengan kemauan kamu yang keras, persoalan merubah karma bukan sesuatu yang sulit. Kalau kamu bisa punya kesadaran pikiran itu, kamu baru bisa melangkah yang lebih baik lagi untuk kita. Tanpa itu kamu akan terbelenggu dalam posisi karma. Karena kalau saya bicara karma itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sesuatu yang teraplikasi dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya saya mau bicara karma itu sesungguhnya hanya ada dalam pikiran.
Jadi karena hanya ada dalam pikiran dan hanya di pikiran, apa artinya? Artinya karma itu tidak real. Artinya karma itu kita bisa rubah dengan pikiran. Artinya karma itu kita bisa rubah dengan menggeser perspektif pikiran kita. Jadi saya ajak sekarang itu kita untuk angkat kesadaran kita rubah perspektif pikiran kita bahwa hidup kita tidak terbelenggu oleh karma. Karena kalau kita bicara kita terbelenggu oleh karma, mana? Apa yang membelenggu kamu? Belenggu ini hanya ada di pikiran. Dan bagaimana kamu melepaskan belenggu itu atau membebaskan belenggu itu? Bagaimana kamu memotong belenggu itu? Itu kamu bisa lakukan dengan pikiran. Nah, bagaimana kita mengawali untuk melepaskan belenggu itu atau mengawali untuk sesuatu yang lebih baik itu kalau kita sadari dari penjelasan saya tadi, konsep hidup kita bukan hidup sekarang, kita pernah hidup dan akan hidup posisinya. Tetapi saya bicara masa lalu itu hanya imajinasimu, masa depan hanya imajinasimu. Kita bicara posisi masa sekarang. Dan kehidupan ini sesungguhnya hanya saat ini. Jadi siogianya kesadaran kamu sepenuhnya masuk di posisi saat ini. Kamu harus menciptakan dalam kondisi pikiranmu itu kebahagiaan dalam tanda petik. Bagaimana caranya? Itu ada banyak cara tergantung tipe orang, tergantung kemampuan orang, dan yang dia rasa cocok dan sesuai dengan dia. Dalam banyak tradisi spiritual disebutkan bahwa jalan yang banyak dilalui oleh pejalan spiritual dalam posisi merasakan kebahagiaan itu adalah melakukan pelayanan. Melakukan pelayanan. Semakin banyak kamu melayani orang, semakin banyak kamu memberikan belas kasih pada semua makhluk yang berperasaan, semakin kamu akan masuk pada medan bahagia itu. Yang kedua, kamu harus banyak memberikan amal pada orang lain, atau memberikan derma atau amal pada orang lain atau semua makhluk lain. Nah, hal-hal ini dipahami oleh orang awam sebagai bentuk nyata sebuah perbuatan. Sehingga timbullah dalam agama-agama itu suatu anjuran atau kewajiban untuk kita sedekah, kita persepuluhan, menyisihkan sedikit harta kita untuk menabung ke surga, atau memberikan bagian dari pendapatan kita untuk kita mendapatkan rezeki yang lebih. Itu dipahami di posisi-posisi seperti itu.
Tapi yang saya mau bilang, sebetulnya di posisi itu kita sebetulnya tujuannya adalah membuat pikiran kita masuk ke medan kelimpahan, atau medan kelebihan, atau medan kita besar. Karena apa? Kalau saya memberikan sesuatu pada orang, sebetulnya tujuannya itu adalah saya masuk dalam suatu medan atau pikiran saya itu bahwa saya itu lebih dari orang lain. Kamu tidak akan bisa memberikan pada orang lain kalau kamu merasa kamu kurang dari orang lain. Nah, dengan kamu memberikan itu, kamu dilatih untuk pikiran kamu menjadi besar. Kamu memberikan sesuatu pada orang lain, kamu berlatih sedikit demi sedikit, pelan-pelan mengangkat posisi hati dan pikiran kamu besar. Itu tujuannya. Nah, bagi saya pelayanan atau memberikan sesuatu bagi orang lain itu tidak selalu harus dalam bentuk perbuatan. Karena sebetulnya intinya adalah medan pikiran. Jadi sebetulnya kita bisa lakukan itu dengan pikiran. Karena sebetulnya tujuannya hanya pikiran. Kalau kita tahu hakikat itu, kita nggak bisa gunakan pikiran kita untuk memberikan, untuk mengadopsi pikiran-pikiran besar itu. Dalam yoga itu dikenal sebagai bhakti yoga. Bagaimana bhakti yoga? Bhakti yoga itu adalah yoga yang memberikan pelayanan. Kalau di metode Choa Kok Sui itu ada namanya meditasi jantung atau meditasi cinta kasih. Dia memberikan pelayanan. Jadi dari jantung dia memberikan berkah pada bumi dan semua makhluk dengan cahaya merah muda. Dengan mahkota dia memberikan pelayanan atau berkah pada bumi dan semua makhluk dengan cahaya putih. Dan di saat bersamaan dia gunakan jantung dengan mahkota cahaya emas, memberikan pemberkatan pada bumi dan semua makhluk alam semesta dengan cahaya emas. Intinya apa? Dengan kita memberikan berkah itu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, pikiran kita, hati kita, rasa kita menjadi juga besar, menjadi luas. Itu yang di banyak buku-buku, di banyak sutra, di banyak agama atau kebijakan kuno itu disebut bahwa pelayanan, semakin banyak kamu memberikan pelayanan, itu akan menghapus karmamu. Sebetulnya saya bilang pengertiannya itu tidak tepat seperti itu, karena itu level pikiran gitu. Jadi sebetulnya itu dalam tanda petik itu tidak menghapus karmamu, tapi kamu membuat kamu tumbuh besar sehingga kamu masuk medan besar itu, atau saya sebut medan kebahagiaan itu. Untuk apa? Kalau kamu sudah mencapai medan atau masuk medanmu besar, medan kebahagiaan itu, otomatis kamu akan menarik banyak kebahagiaan pada diri kamu. Entah itu kesembuhan, entah itu keberhasilan, entah itu keuangan, entah itu hubungan, entah itu damai, entah itu apapun. Jadi saya kembali lagi, pelatihan spiritual bukan hanya sebuah teknik untuk energi kamu besar. Karena kamu harus sadar, energi besar ini mengandung magnet apa?
Karena kalau kamu hanya tanpa sadar itu melatih teknik spiritual, bahkan teknik spiritual yang bagus, sehingga menghasilkan energi yang sangat kuat, dan di dalam diri kamu mengandung banyak friksi, banyak kecemasan, banyak kegelisahan, banyak kekhawatiran, banyak medan tidak bahagia itu. Apa artinya? Kamu akan menarik banyak ketidakbahagiaan itu, sehingga kamu akan seolah-olah merasa bahwa kamu mengalami proses periode apa yang dinamakan percepatan karma, sehingga kamu menanggung banyak utang dan kamu akan mengalami hidup dari susah, menderita dan menderita. Bukan itu maksudnya. Pahami prinsipnya. Jangan selalu berbicara atau jangan selalu fokus pada karma, bahwa kehidupannya sekarang karena karma. Karena apa? Karena itu bahaya bagi kamu. Saya bilang karma itu sebetulnya tidak eksis. Karena apa? Seperti tadi saya bilang, kalau kita bicara belenggu, siapa yang membelenggu? Belenggunya di mana? Saya bilang ada di pikiran. Jadi sesungguhnya karma itu tidak eksis. Sesungguhnya karma itu hanya dalam level pikiran. Sehingga bagaimana kita menghapus karma? Level pikiran. Bagaimana kita merubah karma? Potong dengan pikiran. Dan bagaimana sesungguhnya pencerahan itu? Pencerahan itu sesungguhnya hanya pergeseran perspektif pikiran. Apa yang dimana pencerahan itu sebetulnya hanya level pikiran. Saya ulang lagi, dalam banyak pelajaran, dalam banyak agama, dalam banyak tradisi spiritual selalu bicara penghapusan karma, lakukan banyak pelayanan. Nah, itu diterjemahkan dengan memberikan derma, memberikan bagian kamu punya uang, memberikan kamu melayani, melakukan pengobatan dan sebagainya. Tapi saya mau bicara, kalau kita makhluk spiritual, kita percaya tidak berbuat itu adalah berbuat. Kita percaya bahwa kita menyembuhkan orang tidak harus kita datang dan begini-begini, tapi dengan hanya satu lintasan pikiran kita bisa menyembuhkan orang, dengan tidak bergerak, dalam tanda petik, dengan tanpa ruang dan waktu, dalam tanda petik. Jadi sesungguhnya di level pikiran kita bisa melakukan pelayanan sebenarnya. Dan sesungguhnya level pelayanan itu bukan level real. Karena kalau kita masuk hakikat adalah level pelayanan itu justru membuat kita merasa pelan-pelan akan dibesarkan, merasa lebih, merasa besar. Nah, itu tujuannya. Kita masuk ke medan yang besar itu, atau dalam tanda petik yang disebut medan kebahagiaan. Untuk apa? Ya seperti tadi saya bilang, orang bicara kalau kamu masuk medan bahagia, kamu hapus karma, melepas karma. Dengan pelayan kamu melepas karma. Saya bilang dengan kamu masuk medan kebahagiaan, otomatis kamu akan menarik kebahagiaan dalam diri kamu. Dan itu satu-satunya cara untuk melepaskan karma, untuk merubah karma. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan rekan-rekan semua. Dan nantikan video-video selanjutnya belajar bersama Guruji Ivan Prapansa melalui channel ini.
Untuk itu bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Kemudian silahkan di share. Oke rekan-rekan, terima kasih. Salam amazing spiritual.